wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham, peserta Laskar CPNS tahun 2022, asal UPT Lapas kelas 1 Makassar, angkatan 118, nomor absen 12. Baik, teman-teman, sekarang saya berada di depan gerbang benteng Rotterdam. Saya akan mengajak teman-teman masuk ke dalam untuk melihat api. Baik, sekarang kita sudah berada di dalam benteng Rotterdam. Benteng ini adalah benteng peninggalan kerajaan Goa Tallo yang didirikan oleh Raja Goa yang ke-9 pada tahun 1545. Benteng ini terletak di sebelah barat pantai Makassar. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sisi benteng ini. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan arti dan makna lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di atas kita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Dan lambang negara juga memiliki fungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad. Saya berasal dari Lapas kelas 2B Toli-Toli. Saya adalah peserta Latsar gelombang 4 angkatan 118 nomor absen 17. Saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Di sana tempat lahir beta. Tempat ini berisi 57 makam pahlawan yang telah gugur antara tahun 1941 sampai 1993. Sebagai warga negara kita harus memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga dan memelihara makam-makam ini. Dengan begitulah kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa pahlawannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Relka Rapong Bandi. Saya berasal dari Rutan kelas 2B Nrekang. Saat ini saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan Masen Rempulu yang terletak di Kabupaten Nrekang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Para pendahulu kita telah membukakan jalan. Kini saatnya kita yang melanjutkannya.
Merdeka! Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama, menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan dan keutuhan kejayaan bangsa. 4 konsensus dasar Indonesia yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Aslihanto Prabowo. Saya berasal dari UPT, Rutan kelas 2B Poso. Saya merupakan peserta Latsar gelombang ke-118. Hari ini, saya berada di tempat makam pahlawan yang berada di Kabupaten Poso. Kabupaten Poso berada di Sulawesi Tengah, yang merupakan salah satu kabupaten tertua yang ada di Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso baru saja melaksanakan atau merayakan hari jadinya yang ke-127 tahun. Kabupaten Poso juga terkenal dengan kota 1000 megalit. Ketika saya berada di sini, di tempat ini, saya teringat akan sebuah pesan dari seorang pahlawan yang bernama Jenderal Sudirman, di mana beliau pernah berkata, "Pertahankan kemerdekaannya sebulat-bulatnya. Sejengkal tanah pun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kita pun harus selalu siap sedia." Salah satu materi yang saya dapatkan dari Latsar ini dan ingin saya sampaikan di video ini adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yang mana salah satu prinsipnya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dipegang teguh secara konsekuen oleh setiap warga negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Faizin, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkumham gelombang 4 angkatan 118, nomor daftar hadir 18, asal instansi dari Rutan kelas 2B Pindrang, jabatan sebagai penjaga tahanan. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Pindrang, yaitu Taman Makam Pahlawan yang didirikan oleh pemerintah setempat di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang. Tempat ini dibangun sebagai wujud tanda apresiasi dan penghormatan terakhir kepada para pahlawan yang telah berjuang demi memerdekakan Indonesia. Perjuangan itu tentunya perlu diteruskan oleh kita Tunas Pengayoman sebagai bentuk cinta terhadap tanah air untuk memerdekakan dan memajukan Indonesia untuk kedepannya. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pertama, 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kedua, Perhimpunan Indonesia, PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. 3. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda ini
dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Yong Japa, Yong Sumatran Bon, Yong Ambon, Sekar Rukun, Yong Islamitan Bon, Studareten Minahasa S, kemudian Yong Bataks Bon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Keempat, pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendukung Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Duwardana, peserta Latsar Angkatan 118. Saat ini saya sedang berada di Taman Makan Pahlawan Nasional KUA yang berada di Kabupaten Poso. Di sini saya akan menerangkan sedikit nilai-nilai dasar bela negara tentang cinta tanah air. Cinta merupakan perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam setiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air, perlu memahami Indonesia secara utuh, meliputi pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta posisi geografis yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya. Dengan tumbuhnya rasa cinta tanah air pada setiap warga negara Indonesia, akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi, dan membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Endi Tria Prakosa, asal UPT Lapas kelas 2B Luwuk. Saya adalah peserta Latsar CPNS, Hukum dan HAM, Badiklat Sulut, yang bekerja sama dengan BPSDM Sulawesi Selatan, dengan fasilitator Bapak Dr. Handus Haji Fatahullah MM. Dan pada saat ini, saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan, Luwuk. Kata Luwuk berasal dari Luwok, Huk, yang artinya teluk. Sebelum berubah menjadi Luwuk, kota ini dulunya adalah pelabuhan yang dihiasi begitu banyak keindahan alam seperti pantai, pegunungan, dan air terjun. Selain keindahan alam, Luwuk juga memiliki tempat bersejarah, yaitu Taman Makam Pahlawan ini. Di tempat inilah beristirahat pahlawan-pahlawan kita yang rela berkorban jiwa dan raga untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Datu Adam, Dayang Manaba, Absalon Doloy adalah sedikit dari banyak pahlawan yang telah membawa Indonesia menuju kemerdekaan yang dimakamkan di sini. Maka dari itu, marilah kita mengenang serta menghargai jasa-jasa para pahlawan kita, meneruskan perjuangan mereka dengan menjadi ASN yang profesional dan berintegritas, serta menjadi ASN yang selalu menanamkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai dasar bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 pasalnya yang ke-7 dijelaskan bahwa ada 5 nilai-nilai dasar bela negara, antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eko Satria S, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022. UPT Lapas Narkotika kelas 2 Sungguh Minasa. Pada tugas kali ini, saya akan mengangkat salah satu tempat bersejarah yang ada di wilayah saya, yaitu Lenteng Sanrobone. Lenteng Sanrobone, itulah namanya, dibangun pada abad ke-15 oleh Raja Sanrobone pertama
Karangdampang Pancabelong. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1515 atas perintah Raja Goa ke-9 Daim Matanre Karaing Kemaparsi Kalonna dan rampung pada tahun 1520. Benteng ini dulunya seluas 25,54 hektar dengan ukuran sisi barat sepanjang 573 meter, sisi selatan 520 meter, sisi timur 748 meter, dan sisi utara 332 meter. Benteng ini terbuat dari batu bata dan berbentuk perahu dengan panjang sekitar 3,7 km dan mempunyai 4 pintu besar searah dengan arah mata angin dan 3 pintu kecil. Secara administratif, benteng ini kini berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, tepatnya di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kini, benteng yang menjadi pertahanan selatan Kerajaan Goa pada masanya tinggallah reruntuhan. Hanya ada susunan batu yang tidak tuntas dengan panjang kira-kira 30 meter dan lebar 5 meter. Selebihnya hanya gundukan-gundukan tanah sisa-sisa benteng tersebut. Di sekitar benteng ini berdiri sebuah rumah panggung yang menyerupai rumah adat suku Makassar. Teman-teman bisa lihat. Tak jauh dari benteng ini, ke arah selatan terdapat sebuah makam yang menjadi kompleks pemakaman raja-raja yang pernah memerintah di Sanrobone. Makam ini tepat berada di samping Masjid Agung Baitul Maqdis Desa Sanrobone. Terlepas dari semua itu, tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang telah dititipkan oleh para pendahulu kita, agar tidak hilang dan tenggelam begitu saja termakan masa. Jika dilihat dari kekokohan, benteng ini begitu besar perjuangan orang Sanrobone kepada Kerajaan Goa Makassar yang turut berjuang mengusir penjajah dari tanah mereka. Itulah kenapa orang Sanrobone adalah bagian dari orang Goa atau suku Makassar. Terima kasih. Gua Liangkabori. Gua Liangkabori merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Pulau Muna, yang tepatnya berada di Desa Liangkabori. Gua ini menjadi situs destinasi wisata yang ada di Kabupaten Muna dan merupakan situs bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah. Gua ini tidak terlihat dari bentuknya yang mirip bibir manusia saja, tetapi di dalam gua ini terdapat lukisan-lukisan yang salah satu lukisannya yaitu menggambarkan tentang orang lagi bermain layang-layang. Ini menggoyangkan fakta bahwa layang-layang pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina 2700 tahun yang lalu. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non-fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut, sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Andi Imran, peserta Latsar CPNS 2022.
Gelombang 4, Angkatan 118, nomor urut 11, UPT Rumah Tahanan Negara kelas 2B Baru. Banyak tempat bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Monumen Garongkong yang berada di samping saya ini. Monumen Garongkong terletak di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Dan lokasi monumen ini sekitar 3 km dari pusat kota Baru. Monumen ini dibangun untuk mengenang rentetan peristiwa yang terjadi di masa lalu, di mana pada saat itu bangsa Belanda ingin menguasai bangsa Indonesia. Lalu kemudian pada tanggal 17 Desember 1996 diresmikanlah monumen ini untuk memperingati pendaratan pertama yang dilakukan oleh Andi Matalata dari perjalanannya di Pulau Jawa menuju ke Pelabuhan Garongkong. Dari sini kita bisa belajar bahwa sebagai generasi penerus, kita harus mengenang perjuangan para pahlawan kita. Kita sebagai generasi penerus haruslah memiliki kemampuan bela negara sebagai wujud penghargaan kita terhadap jasa-jasa para pahlawan. Kemampuan awal bela negara yang bisa kita lakukan saat ini diantaranya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatan. Demikian video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.